Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kalian masih melanjutkan materi tentang lingkaran. Adapun submateri yang harus kalian pelajari hari ini yaitu tentang keliling lingkaran. Oke. Sebelum kita ke pengertian keliling lingkaran, silahkan diperhatikan gambar lingkaran berikut ini. Andaikan gambar lingkaran ini mengilustrasikan suatu lintasan yang ditempuh seorang siswa ketika berlari. Itu nggih. Kita ambil sebuah titik A sebagai titik awalnya. Itu nggih. Dari titik A ini seorang siswa berlari mengelilingi lingkaran itu. Itu nggih. Andaikan arahnya itu searah jarum jam. Berarti dari titik A ini siswa itu akan berlari mengelilingi lingkaran itu, okay, hingga kembali lagi ke titik A. Ya, panjang lintasan yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah, ya, panjang lintasan yang ditempuh siswa dari suatu titik A kembali lagi ke titik A, itu yang dinamakan dengan keliling lingkaran. Lalu bagaimana kita mencari keliling lingkaran atau panjang lintasan yang ditempuh siswa tersebut? Untuk mencari keliling lingkaran kita menggunakan rumus yang berkaitan dengan keliling lingkaran seperti yang telah kalian pelajari ketika di sekolah dasar, yaitu keliling sama dengan pi kali d, ya, pi dikali diameter, ya, atau ketika yang diketahui itu jari-jarinya bisa kita cari menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali r, ya. Ini adalah dua rumus yang sama. Kenapa? Karena diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari. Gitu nggih. Jadi boleh menggunakan yang atas ataupun yang bawah. Untuk nilai pi-nya sendiri adalah 22/7 atau 3,14. Itu nggih. 3,14. Nah, kapan kita menggunakan 22/7? Kita menggunakan 22/7 ketika keliling, ketika jari-jari atau diameter yang ada di dalam soal itu bisa disederhanakan dengan 7 atau kelipatan 3,5 atau kelipatan 7. Gitu nggih. Untuk melatih pemahamanmu tentang penerapan rumus keliling lingkaran, silakan diperhatikan soal berikut ini. Bagus ingin membuat sebuah kerangka seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan sebuah kawat, ya. Jadi kerangka yang ingin dibuat Bagus itu ditunjukkan oleh garis yang berwarna hitam, ya. Berapa panjang kawat minimal yang harus disediakan Bagus untuk membuat bentuk kerangka tersebut, ya. Pada prinsipnya penyelesaian soal ini adalah menggunakan konsep keliling, ya. Di sini kelilingnya itu berupa keliling gabungan bangun, ya. Jadi tidak hanya terdiri dari satu bangun melainkan merupakan beberapa gabungan bangun. Gitu nggih. Nah, langkah pertama yang harus kalian selesaikan itu kalian harus paham betul apa yang dimaksud dengan konsep keliling. Itu nggih. Keliling itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dari suatu titik kembali lagi ke titik itu. Gitu nggih. Berarti di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan diambil sebuah titik awal, ya. Kita ambil misalkan titik awalnya itu di sini, titik A, ya. Dari titik A boleh berjalan ke arah manapun, yang penting kembali lagi ke titik A itu lagi sesuai dengan panjang lintasan yang ingin dicari. Karena di sini yang dicari itu yang berwarna hitam, berarti dari titik A, ya, akan ke titik B, ya. Ya, jelas nggih? Dari titik B akan berjalan ke titik C. Dari titik C berjalan ke titik D. Dari titik D berjalan kembali lagi ke titik A, ya. Total panjang lintasan yang dilalui itulah yang dinamakan dengan keliling, ya. Jadi ketika kita tuliskan keliling bangun ini adalah dari A ke B, AB, ya. Karena garisnya itu berupa garis lengkung, ya kita beri lengkungan. Gitu nggih. Dari A ke B, AB. Kemudian dari B ke C berupa garis lurus.
ya. Selanjutnya dari C ke D, CD berupa garis lengkung, dan yang terakhir dari titik D kembali lagi ke titik A berupa garis lengkung juga. Itu nggih. Jadi keliling dalam bangun ini merupakan penjumlahan dari garis lengkung AB ditambah garis BC ditambah garis lengkung CD ditambah garis lengkung DA. Selanjutnya kita selesaikan untuk perhitungan masing-masing lintasan yang dilaluinya, gitu nggih. Kita mulai dari lintasan AB ya. Lintasan AB di sini merupakan suatu lengkungan ya, yaitu lengkungan keliling setengah lingkaran yang diameternya adalah 10,5. Di sini yang diketahui adalah diameternya, okay? Berarti untuk mencari panjang garis lengkung AB tinggal dicari dari setengah keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran rumusnya pi kali D. Diameternya di sini adalah 10,5. Gitu nggih. Kemudian ditambah BC. BC di sini berupa garis lurus yang panjangnya 14 sehingga ditambah 14. Selanjutnya garis lengkung CD. CD di sini juga merupakan keliling setengah lingkaran yang diameternya 10,5. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 10,5. Gitu nggih. Dan yang terakhir adalah DA. Ya, DA di sini juga berupa garis lengkung keliling setengah lingkaran ya. Keliling setengah lingkaran yang diameternya adalah 14. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 14 karena diameternya adalah 14. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan operasi hitung dari masing-masing bilangannya, nggih. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada setengah dikali 22/7 dikali 10,5 ya. Kita mulai dari 2 dan 22 bisa kita sederhanakan menjadi 22 dibagi 2, 11 gitu nggih. Yang atas diperoleh 11, yang bawah diperoleh 1. Kemudian 7 dengan 10,5 ya. 7 dengan 10,5 bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi dengan 3,5. 10,5 dibagi 3,5 diperoleh 3. Sedangkan 7 dibagi 3,5 diperoleh 2. Itu nggih. Sehingga diperoleh untuk pembilangnya 11 dikali 3, 33. Untuk penyebutnya 1 kali 2, 2. Gitu nggih. Ditambah 14 ditambah ya, ditambah ini sama halnya yang awal tadi nggih, 33/2 ditambah yang terakhir di sini adalah setengah dikali 22/7 dikali 14 ya. Bisa kita sederhanakan 2 dengan 22 diperoleh 11, sedangkan 7 dengan 14 diperoleh 2 ya. 14 dibagi 7, 2 gitu nggih. Untuk pembilangnya adalah 11 dikali 2 ya, diperoleh 22 gitu nggih. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung silahkan yang pecahan ditambahkan dengan yang pecahan dulu ya, sehingga diperoleh 33/2 ditambah 33/2, 66/2 ya. Kemudian 14 ditambah 22 ya. 14 ditambah 22 ya, 36 gitu nggih. Nah, 66 dibagi 2 ya, bisa kita sederhanakan menjadi 33 ditambah 36 sehingga diperoleh panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah 69 cm.